Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang dengan kenikmatannya sempurnalah segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, alhamdulillah di malam Selasa ini kita dapat kembali duduk bermajelis dalam rangka membahas tafsir Al-Quran. Dan kita hari ini telah sampai pada pembahasan tafsir Al-Quran surat At-Takatsur. Quran surat At-Takatsur, yang mana At-Takatsur itu sendiri artinya adalah bermegah-megahan. Maka apabila kita perhatikan dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu Quran surat Al-Asr, kita akan mendapati bahwa manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Maka Quran surat At-Takatsur memiliki korelasi atau memiliki hubungan dengan Quran surat Al-Asr ini. Apa hubungannya? Di dalam Quran surat Al-Asr kita mendapati bahwa manusia berada di dalam kerugian kecuali dia orang-orang beriman, dia beramal soleh, dia berdakwah, dan dia bersabar. Nah, di dalam Quran surat At-Takatsur kita akan mendapati salah satu tindakan, salah satu perbuatan, salah satu amalan yang menggambarkan perbuatan yang merugikan. Jadi At-Takatsur adalah gambaran dari amalan-amalan yang dapat merugikan kita atau yang menjadikan kita rugi. Walaupun nanti kita akan mendapati konteks pembahasannya yaitu adalah orang-orang kafir, namun tetap di sini ada pelajaran berharga bagi kita orang-orang yang beriman agar kita dapat menghindari hal-hal yang membinasakan, agar kita dapat menghindari hal-hal yang menjadikan kita rugi. Maka hendaknya kita, Bapak Ibu sekalian, berpikir sebelum bertindak. Apakah yang kita lakukan adalah amalan soleh yang berujung selamat, ataukah yang kita lakukan amalan salah yang berujung celaka gitu. Sehingga kita tidak masuk ke dalam kategori orang-orang yang merugi sebelum terlambat. Ya, jadi kita berbenah. Maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan contoh daripada amalan, tindakan, perbuatan yang dapat merugikan kita. Yaitu apa? At-Takatsur, yaitu bermegah-megahan atau berbangga-bangga, ya. Nah, Quran At-Takatsur ini Bapak Ibu sekalian, ya, statusnya para ulama berselisih apakah surat At-Takatsur ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi kita hijrah, ataukah At-Takatsur ini surat Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi kita hijrah. Nah, di sini ada ikhtilaf, ada perselisihan ulama.
Mari kita lihat bagaimana pandangan ulama yang berpendapat bahwa surat At-Takatsur ini adalah surat Makkiyah. Nah, mayoritas ulama yang berpandangan bahwa surat At-Takatsur adalah surat Makkiyah, mereka berpendapat bahwa yang menjadi sasaran pembicaraan inti. Jadi sasaran surat At-Takatsur ini, kata mereka nih, kata pendapat pertama, yaitu adalah mereka orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrik Quraisy. Sasaran pembicaraannya, sasaran inti pembicaraan Quran surat At-Takatsur. Sehingga Quran surat At-Takatsur menurut mereka adalah Quran surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum Nabi kita hijrah. Menurut pendapat yang kedua, mereka berpendapat bahwa Quran surat At-Takatsur adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Adapun alasan mereka yang berpendapat demikian, yaitu disebabkan karena surat ini diturunkan berkaitan dengan dua kabilah besar dari kalangan Ansor. Dua kabilah besar dari kalangan Ansor. Kaum Ansor itu siapa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang menetap di Madinah. Sedangkan Muhajir, orang yang atau pendatang dari Mekah ke Madinah. Nah, kata ulama yang berpendapat bahwa At-Takatsur adalah surat Madaniyah, beliau mengatakan karena isi pembahasan surat At-Takatsur ini sedang membicarakan dua kabilah besar kaum Ansor, ya, yang mana mereka saling berbangga-bangga atas apa yang ada pada diri mereka, gitu. Sehingga zaman dulu Bapak Ibu sekalian diceritakan gitu ya, diceritakan bahwa ada ya dari kalangan kaum Ansor, ya, dari kabilah kaum Ansor, mereka berbangga-bangga sampai mereka mendatangi kuburan, menunjuk ini kuburan fulan, mereka adalah pahlawan dari golongan kami, dia orangnya cekatan, orangnya ini, orangnya itu, pemberani dan sebagainya. Ya, kata yang satunya, ya, lihat kuburan fulan, sama, dia juga adalah pahlawan dari golongan kami. Dan artinya mereka saling berbangga-bangga satu sama lainnya atas apa yang ada pada diri mereka, gitu. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, dari kedua perselisihan ini pendapat yang paling kuat, ya, yaitu adalah pendapat pertama, yang mana mengatakan bahwa surat At-Takatsur adalah surat Makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah hijrah karena isi pembahasannya berkaitan dengan siapa? Orang kafir Quraisy, bukan berkaitan dengan kaum Ansor ini. Jadi pendapat yang paling kuat yaitu adalah pendapat yang mengatakan Quran surat At-Takatsur adalah Quran surat Makkiyah. Kemudian nama-nama lain daripada surat At-Takatsur. Nah, di sini ada beberapa nama lain dari surat At-Takatsur. Yang pertama, At-Takatsur itu sendiri. Jadi nama lain daripada surat At-Takatsur yang pertama adalah surat At-Takatsur, ya. Kemudian yang nama lainnya yang kedua adalah Alhaqumut Takatsur. Ada juga yang bilang katanya surat At-Takatsur namanya adalah surat Alhaqumut Takatsur. Kemudian, ya, ada juga yang mengatakan bahwa surat At-Takatsur itu nama lainnya adalah surat Al-Maqbarah. Surat Al-Maqbarah. Apa Maqbarah? Maqbarah itu isim mufrad, kata tunggal dari makobir. Hatta zurtumul makobir. Apa makobir, Pak? Makobir itu kuburan. Nah, bahasa Arabnya kuburan itu makbaroh, jamanya makobir.
masuk ke Indonesia jadi kuburan. Ya. Kalau di Jawa apa? Sama, kuburan. Soalnya kalau saya di Jakarta, saya sempat pernah dengar itu namanya tuh kober. Ya, di Jakarta ya. Nah, di Betawi itu. Makanya ketika ada toko, saya tuh kenapa inget terus namanya kuburan kober gitu kan? Karena ada yang nanya alamat. Iya, nanya alamat katanya deket kober. Di sini nggak ada kober. Yang saya tahu kober itu sekolah buat anak-anak kan ya. Kober anak-anak kan ya. Sebelum TK kober dulu kan. Iya, makanya katanya kober di mana ya? Nggak ada kata saya di sini kan gitu. Waktu saya tinggal di Jakarta itu. Oh, ternyata kober itu adalah kuburan gitu. Ya. Nah, kenapa surat Al-Hakumut disebut juga sebagai surat Al-Maqabir, sebagai surat Al-Maqbarah? Karena satu-satunya surat ya yang di dalamnya membahas tentang kubur, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam Al-Qur'an yang membahas tentang kubur yaitu adalah surat At-Takatsur ini. Sehingga kata para ulama surat At-Takatsur nama lainnya adalah Al-Maqbarah. Kata tunggal dari kata makobir. Makobir itu plural, makobir itu jamak, artinya kuburan-kuburan lebih daripada 3, sedangkan makbaroh 1 gitu. Makanya nanti kita akan mendapati perkataan Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib dulu, katanya dulu nih, kata Ali bin Abi Thalib, kami itu nggak percaya tentang akan adanya apa? Azab dalam kubur. Kenapa Ali bin Abi Thalib berkata demikian? Ya wajar lah ya kan. Nah, karena kan dulu beliau mengatakan apa? Dulu artinya sebelum Rasulullah diutus. Kata Ali bin Abi Thalib, dulu kami ragu tentang adanya azab kubur. Sampai akhirnya datang atau turun surat At-Takatsur ini, maka jadilah kami yakin bahwa di dalam kubur ada azab kubur, ada fitnah kubur gitu. Ya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Jadi baik. Ya, jadi sekali lagi nama lain dari At-Takatsur adalah Al-Maqbarah. Kenapa? Karena yang membahas tentang kubur ya satu-satunya yaitu surat At-Takatsur ini. Kemudian kita lihat kepada intisari surat, Bapak Ibu sekalian. Pada intisari surat atau tujuan pokok surat ya, kita akan mendapati bahwa Quran surat At-Takatsur ini ya membicarakan tentang tadzkirul mutakatsirina wallahina bidunya, memperingatkan orang-orang yang bermegah-megahan dan orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia. Bil kuburi wal hisabi, dengan adanya ya mengingatkan mereka dengan kondisi kuburan, maksudnya kematian ya, wal hisabi, dan perhitungan ya, hisab. Saya tambahkan 1, dan azab neraka. Jadi kalau kita petakan Bapak Ibu sekalian, kita mapping ya, buat mapnya biar gampang diingat. Surat At-Takatsur itu secara global membicarakan tentang peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan terhadap orang-orang yang bermegah-megahan dan orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia. Ini 2 hal. Jadi Quran surat At-Takatsur itu memperingatkan orang-orang yang bermegah-megahan dan orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia. Kemudian, dengan apa mereka diingatkan, Ustadz? Dengan apa mereka diperingatkan dalam Quran surat At-Takatsur? Mereka diperingatkan dengan 3 hal. Yang pertama, mereka diperingatkan dengan kondisi kuburan, maksudnya kematian. Dan apa yang terjadi dengan apa di dalam kubur. Yang kedua, mereka diperingatkan dengan
hari perhitungan, artinya ada hari hisab. Dan yang ketiga, mereka diperingatkan dengan azab neraka. Ini secara garis besar. Secara garis besar ya, orang-orang yang bermegah-megahan dan orang-orang yang disibukkan dengan urusan dunia ya, mereka diingatkan di dalam Quran surat At-Takatsur dengan kondisi kuburan, maksudnya kematian dan apa-apa yang terjadi dalam kubur. Yang kedua dengan adanya hari perhitungan, dan yang ketiga yaitu dengan adanya azab neraka. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita mengingat kesan pertama kali membaca surat Al-Hakumut Takatsur itu ya adalah bahwa isinya tentang peringatan bagi siapa? Ya bagi kita. Peringatan bagi kita yang mungkin lalai. Ya, lalai dari ibadah. Lalai dari sholat kita. Lalai dari puasa kita. Lalai dari mengamalkan amalan-amalan sunnah lainnya atau yang wajib-wajibnya. Karena orang beriman itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, mereka mengerjakan amalan wajib dan amalan sunnah, amalan nawafil mereka kerjakan semuanya. Ya, ini tingkatan tertinggi. Tingkatan kedua, mereka adalah hanya mengamalkan amalan-amalan wajib saja. Dan tingkatan yang ketiga, ya tadi mereka di bawah itu. Ya, ini mereka bermaksiat, ya kebanyakannya maksiat, tapi mereka beriman. Jadi kurang lebih ada tingkatan. Maka tinggal lihat saja kita termasuk daripada golongan yang mana. Yang pertama, yang mengerjakan amalan wajib serta amalan-amalan sunnahnya kita kerjakan semuanya, atau kita hanya orang yang mengamalkan perkara wajib saja, amalan sunnahnya ditinggalkan. Atau kita termasuk orang yang ketiga, yang banyak melakukan amalan kemaksiatan, wajibnya bolong, sunnahnya juga bolong. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian maka oleh karena itu ya, ciri mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang hendaknya dia selalu mengingat kematian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Seraya mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya. Jadi si laki-laki ini tuh datang dan bertanya kepada Nabi. Apa isi pertanyaannya? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang beriman yang paling afdal, yang paling utama? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa. Yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Ini mukmin yang paling afdal. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, lantas kemudian mukmin mana yang paling cerdas? Kata Rasulullah, yang seorang mukmin yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang paling banyak mengingat kematian.
Satu. Keduanya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian ya, dan yang paling banyak persiapannya untuk setelah kematian. Ulaikal aqyas, maka merekalah orang-orang mukmin yang cerdas. Sekali lagi, mukmin yang cerdas, kata Rasulullah, adalah seorang mukmin yang banyak mengingat kematian dan banyak-banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Maksudnya banyak-banyak mempersiapkan amalan kebajikan untuk bekal setelah kematian, yaitu untuk bekal di akhirat nanti. Ini adalah mukmin yang cerdas. Makanya Bapak Ibu sekalian, saat kita membaca Quran surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kita ingat bahwa di antara amalan, di antara tindakan, di antara perbuatan yang dapat merugikan kita adalah datang pada surat setelahnya, yaitu surat At-Takatsur, bermegah-megahan atau berbangga-bangga atau menyibukkan diri dengan urusan dunia. Inilah yang akan membinasakan kita. Maka hendak kita apa? Terbangun dari mimpi-mimpi kita. Karena Bapak Ibu sekalian, yang namanya dunia itu sifatnya menipu. Ya. Innamal hayatu dunya, apa kata Allah? La'ibun walahwun. Dunia itu hanya apa? Permainan dan sendagurau. Jadi jangan ketipu. Ya, jangan tertipu dengan dunia. Kita terlalu fokus mengejar dunia sampai akhirnya akhirat ditinggalkan. Justru hendaknya kita sadar bahwa kita tinggal di dunia ini hanya sementara. Berapa lama kita tinggal di dunia, Bapak Ibu sekalian? 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah. A'maru ummati baina sitina ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Adapun yang lebih daripada 70 itu sangat sedikit katanya. Artinya kalau dipresentasi nggak banyak. Ada yang umurnya lebih dari 70, tapi jumlahnya tidak banyak. Ya, Pak, usia berapa, Pak? 56, ya, masih di bawah 60. Rasulullah wafat 63, ya. Gitu. Pak Anang usia berapa, Pak Anang? 44. Nah. Bapak tadi berapa? 56, ya. Usianya udah senja, Pak. Ya. Ingat-ingat wal asri, dan demi masa, dan waktu asar usia sudah senja gitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, maka oleh karena itu ya, mari kita mulai berbenah diri. Dengan apa? Mari kita dengan berbenah diri dengan menjaga lisan kita, membersihkan hati kita, ya, menundukkan pandangan kita, mensucikan harta kita, dan menghargai waktu-waktu yang kita miliki. Jangan kita tuh terbuai dengan apa? Dengan dunia. Zaman sekarang ini banyak orang, ya, baik yang sudah ngaji walaupun yang belum ngaji, sama saja mereka masih disibukkan sama handphone. Handphone mah udah 60 juz, Quran mah baru 1 ayat aja belum, gitu kan. Kita harus sadar, jujur-jujuran aja Bapak Ibu sekalian. Sehari megang Quran berapa kali gitu loh. Kebanyakannya megang HP. Ustadz, tapi saya sudah download di HP Al-Qurannya. Dibaca enggak? Masalahnya kan itu. Percuma download doang, dibaca kagak. Nah, maka oleh karena itu, mari kita sadar, kita terbangun dari
ya hal-hal yang melalaikan kita, dan kita segera bergegas ya mengisi waktu kita dengan amalan-amalan kebajikan sebagai bekal kita nanti di akhirat. Karena kata Allah tabaraka wa taala disinggung Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikan oleh kalian ya apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok. Bahasanya adalah hari esok Bapak Ibu sekalian. Maksudnya apa hari esok itu? Maksudnya adalah hari kiamat. Kiamat itu ada dua. Ada dua kiamat apa aja Bapak Ibu sekalian? Kiamat kecil, kiamat besar. Yang dimaksud kiamat kecil apa? Kematian. Maka barang siapa yang datang kematian kepadanya, berarti kiamatnya telah tegak atasnya. Makanya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan oleh kalian apa yang telah kalian perbuat untuk hari esok. Ya, karena bisa jadi hari esok telah terjadi hari kiamat, yaitu diantaranya kematian adalah kiamat bagi setiap orang. Disinggung lagi di dalam ayat lain ya oleh Allah tabaraka wa taala apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah ya wa ma nazala bihi minal haqq. Apakah belum saatnya bagi kita, bagi orang-orang beriman ya, untuk tunduk hati mereka kepada Allah tabaraka wa taala wa manazala minal haqqi, dan tunduk patuh kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Jadi alam yakni lil ladzina amanu teh rek iraha kata orang Sunda mah. Ya, rek iraha gitu. Kalau kata Jawa apa? Orang Jawa. Apa? Kapan maning gitu ya? Nah, itu. Menyentuh nggak itu? Menyentuh nggak? Maksudnya saya lagi nyari bahasa yang bisa membuat hati kita tuh terenyuh, terbangun gitu loh dari kelalaian yang selama ini sedang kita ya hadapi gitu. Jadi kata-katanya dalam Al-Quran alam yakni lilladzina amanu, apakah belum saatnya, apakah belum waktunya ya. Kata orang Jawa tadi ya kapan maning gitu loh. Kata orang Sunda nyerek iraha deui gitu. Maksudnya kita ini mau kayak gini aja, enggak bergegas takhsha qulubuhum li dzikrillah, bergegas untuk tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa taala wa manazala minal haqqi, dan tunduk patuh kepada kebenaran yang datang gitu loh. Jadi hendaknya kita apa ya menyampingkan perkara-perkara yang dianggap tidak urgen Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita harusnya bergegas, mana yang urgen ya bagi akhirat kita kerjakan, mana yang tidak urgen sudah kita tinggalkan. Prinsipnya gitu aja sudah. Ya, sekarang mah apa? Kita jangan banyak ngomong, lebih baik diam, banyak baca Quran, baca zikir, dah jangan mengomentari tetangga, jangan mengomentari apa yang sedang viral, biarkan saja, justru itulah yang akan mencuri pahala kita sedikit demi sedikit kan gitu. Ada yang lagi viral, kita tonton dan sebagainya, kita komentari secara tidak langsung kan apa? Ya, pahala kita diambil. Ya. Kita telah melakukan hal-hal yang sia-sia. Dan kita tahu bahwasanya para ulama zaman dahulu sudah apa? Sudah mewanti-wanti kepada kita. Al-waktu kas-saifi, yang namanya waktu itu bagaikan pedang. In lam taqtahu qata'aka, jika engkau tidak gunakan pedang untuk memotong, maka si pedang itu akan memotong kita. Maksudnya bahwa waktu ini sangatlah penting. Bahkan kata Nabi SAW, badiru bil a'mali, segera kalau udah ada itikad baik, gerak lakukan.
Jangan ditunda-tunda, karena kalau sudah ditunda-tunda belum tentu bisa dikerjakan gitu loh. Ya. Nah, di sini ada pengusaha misalkan ya, red chicken. Sudah ada niatan baik mau renovasi ini musola jadi 2 tingkat misalkan ya. Langsung Pak kerjakan. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Mudah-mudahan ya kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk apa? Ya, agar kita semua ya dapat bergegas ya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik. Belum azan kan? Ya. Masuk ayat yang pertama nih ya. Masuk ayat yang pertama. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Alhaakumut takatsur. Silahkan dibaca tafsirnya Pak Anang yang keras. Tafsir ayat 1, tindakan kalian dalam bermegah-megahan dengan harta dan anak telah melalaikan kalian, wahai manusia, dari ketaatan terhadap Allah. Nah, syagolakum ayuhan nas at-tafakhuru bil amwali wal audad an taatillah. Tindakan kalian dalam bermegah-megahan dengan harta dan anak telah melalaikan kalian, wahai manusia, dari ketaatan kepada Allah. Jadi ini tuh tamparan Bapak Ibu sekalian buat kita. Tamparan bagi kita yang ya bermegah-megahan dengan harta dan juga anak kita sehingga melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah bukan hanya melakukan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, haji saja, ya. Termasuk orang yang akhirnya dari bermegah-megahan itu, ya, merendahkan orang lain, itu termasuk daripada tidak taat kepada Allah. Dia telah melakukan kemaksiatan. Nah, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Walam yuzkar al-mutakatsaru bihi. Di dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan objek yang menjadikan orang-orang ini bermegah-megahan, enggak disebutkan. Allah cuma menyebutkan apa? Tindakan ya bermegah-megahan telah membuat kalian apa? Lalai. Tapi objeknya nggak disebutkan di sini. Maka kata Syekh As-Sa'di, beliau mengatakan ketika objeknya tidak disebutkan berarti ini mencangkup semua permasalahan, semua hal yang dapat membuat kita lalai disebabkan karena bermegah-megahan, berbangga-bangga dengan urusan dunia tadi, maka itu terlarang. Termasuk kata beliau, ya, minat takatsuri fil amwal, termasuk harta. Apabila dia berbangga-bangga dengan harta, bermegah-megahan dengan harta dan menjadikan dia lalai, maka masuk dalam kategori ini. Wal aulad, anak, demikian. Kadang kita berbangga-bangga dengan banyaknya anak, ya, bermegah-megahan dengan banyaknya anak, itu termasuk. Wal ansor, ya kan? Kemudian yaitu adalah ansor. Ansor itu pendukung, pengikut. Tuh lihat, pengikut saya banyak, kalau kajian ribuan yang datang apa sebagainya. Ini termasuk daripada hal yang terlarang. Kemudian apalagi? Wal junud, bala tentara. Wal khodam. Khodam, apa khodam teh Pak? Khodam itu apa? Ya, khodam itu pembantu. Ya, khodam itu pembantu, pelayan gitu. Kita berbangga-bangga dengan banyaknya pelayan. Ya, kalau orang dulu khodam cincinnya banyak, yang ada khodamnya tuh lihat ya. Nah, ini maung, nah, gitu kan. Yang ini singa kan itu, apalagi. Ya, waljah tuh termasuk kedudukan. Kedudukan apabila menjadikan dia dijadikan sebagai ajang bermegah-megahan dan menjadikan bahan kesombongan, termasuk ke dalam ayat ini. Wa ghairi dzalika, dan selain itu yang dapat menjadikan ajang bermegah-megahan dan menyombongkan diri, maka masuk ke dalam ayat
ayat ini gitu. Maka ya kita harus perhatikan ya. Ya ini sawah di sini masuk nggak sawah? Maksudnya kemana? Ke hartaan tuh gabah banyak di gudang kan gitu, membuat kita sombong bermegah-megahan ya kan. Sawah ada 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar gitu kan. Nah, nggak boleh ya mana ya. Ya itu termasuk daripada hal-hal yang apa? Ya, membuat kita lalai, ya, membuat kita lupa daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk amal soleh juga jangan dijadikan sebagai apa? Ajang untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri, gak boleh. Ya, nanti masuknya jatuhnya ke bab apa? Kalau kita berbangga-bangga dengan amal soleh, bab riya, ya, dan bab apa selain riya? Maksudnya ke bab ujub. Riya itu kan syirik ya. Dikatakan dalam hadis Nabi bahwasanya riya termasuk dalam kategori syirik. Ujub juga sama Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam kategori syirik. Bedanya gini. Kalau riya yaitu adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Itu riya, ya kan? Karena kita ibadah, tapi sisi lain kita juga mengharapkan pujian orang lain. Artinya menyekutukan Allah dalam ibadah dengan orang lain, dengan makhluk. Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan diri kita. Karena kita merasa apa? Tuh, lihat, saya mampu sholat malam, ya kan? 11 rakaat, 1 rakaatnya 1 juz. Ya, misal ujub kan? Ada sombong, berarti ia telah menyekutukan Allah dengan dirinya. Ya, dia merasa dirinya apa? Dia merasa kuat. Padahal itu semua atas siapa? Ya atas pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tanpa pertolongan Allah, ya orang bisa apa-apa. Dikasih sakit gigi aja udah malas datang ke masjid kan? Alasannya apa? Sakit gigi gitu mah, itu kan lagi meriang gitu, nggak enak kan gitu. Ya, langsung. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bukan karena nikmat Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita bukan siapa-siapa. Maka ada mukadimah yang paling sering saya bawakan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya amalan-amalan kebajikan kita ini bisa terlaksana. Kita datang ke sini, kenapa bisa sampai duduk di majelis ilmu? Atas nikmat Allah. Kita duduk di sini bisa memahami materi karena atas nikmat Allah. Karena Allah berikan kita nikmat pendengaran, berikan kita nikmat melangkah, nikmat melihat dan lain sebagainya. Maka hendaknya hal-hal kayak gini harus kita syukuri gitu. Ya, istri pun harus banyak-banyak bersyukur kepada suami. Ya, jangan banyak mengeluh karena diantara ya banyak hal yang menjadikan perempuan masuk neraka adalah apa? Banyak ngeluh ya terhadap rizki yang diberikan oleh suami. Ini nih ya 2 hal yang menjadikan perempuan paling banyak atau mendominasi neraka gitu kan ya. Penghuni neraka, jawabannya diantaranya wanita ini kurang syukur. Baik ya, kita udah azan belum? Sudah azan dulu silahkan. Sok, bangga. Nah, alhaqumut takatsur, bahwa bermegah-megahan telah membuat mulalai dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelalaian ini jangan sampai kepada ayat yang keduanya. Artinya apa? Jangan sampai kelalaian dengan urusan dunia ini ya. Jangan sampai kita ini tersadar gitu.
jangan sampai kita ini tersadar setelah masuk kepada ayat yang kedua. Apa itu ayat yang kedua? Kita baca. Hatta zurtumul maqabir. Kelalaian berupa bermegah-megahan ini yang menjadikan kita lalai dari ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, ya, jangan sampai gitu kita bawa-bawa sampai kepada apa? Ke liang lahat. Maksudnya jangan sampai kita ini tersadar setelah kita apa? Mendapatkan kematian. Maksudnya seperti itu. Gitu ya, hatta zurtumul maqabir, sampai dibawa-bawa kepada kematian, sampai dibawa-bawa ke dalam liang lahat. Karena Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya jika seandainya lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, kata Nabi, jika seandainya anak cucu Adam ini dia punya satu lembah yang isinya emas, ahabba an yakuna lahu wadiyan, maka dipastikan, kata Nabi, dia akan berharap, berangan-angan untuk menguasai 2 lembah yang isinya emas. Kalau dikasih 2, dia akan terus berangan-angan dan bertambah apa? Punya berapa? Punya 3. Terus seperti itu. Ya. Walan yamla'apahu illa turab, dan tidak ada yang dapat menghentikan kerakusan anak cucu Adam, kerakusan manusia. Maksudnya menutup mulutnya di sini illa turab, kecuali tanah. Maksudnya adalah apa? Kecuali kematian. Jadi tidak ada yang akan membuat kita diam, ya, dari berangan-angan terhadap kehidupan dunia bermegah-megahan sampai kita lalai, ya, kecuali kematian. Maka kita jangan sampai termasuk daripada orang-orang yang dalam surat At-Takatsur ini. Sehingga apa? Sehingga sebelum terlambat, sebelum kita mendapati ajal kita, hendaknya kita sudah tersadar terlebih dahulu dari kelalaian-kelalaian yang sedang saat ini kita hadapi, gitu. Nah, maka oleh karena itu, ya, insya Allah nanti kita akan bahas, ya, pembahasan selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga dan seterusnya. Karena apa? Karena kata Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti akan dikatakan kalla saufa ta'lamun. Terus summa kalla saufa ta'lamun. Diulang-ulang seperti itu. Nanti akan saya bahas. Jadi kesimpulannya, singkatnya adalah apa? Dalam Quran surat At-Takatsur ayat pertama, Allah menampar kita, mengingatkan kita, ya, bahwa telah banyak, ya, manusia melakukan bermegah-megahan sehingga mereka lalai daripada ketaatan kepada Allah. Dan, ya, bermegah-megahan ini dan juga menyombongkan diri ini yang menjadikan dia lalai akan terus berlanjut sampai kematian menjemput mereka. Maka selagi kita masih hidup, selagi kita masih banyak, ya, ustadz yang mengingatkan, masih banyak teman-teman kita yang mengingatkan, hendaknya kita semua tersadar dari mimpi-mimpi yang tidak baik. Pesan terakhir dari mimpi-mimpi yang tidak bermanfaat, gitu. Pesan terakhir, ingatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi. Dalam Quran surat Al-Kahfi, coba dibuka, ya. Dalam Quran surat Al-Kahfi, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, ayat ke-46. Al-Kahfi ayat ke-46. Pada surat Al-Kahfi ayat ke-46, Bapak Ibu sekalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kita tentang apa? Tentang sebuah harapan. Ya, jadi kita itu jangan banyak ngayal, jangan banyak mengharap tentang dunia. Yang harus kita harapkan tuh apa? Kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba, kata Allah. Amalan-amalan akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh, ya maksudnya kenapa bisa kekal? Ya kekal karena keikhlasannya tadi. Soleh karena sebab mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal dan lagi amalan-amalan soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Jadi amalan soleh itu lebih baik di sisi Allah daripada harta dan juga anak-anak tadi. Kemudian apa? Kata Allah selanjutnya, wa khairun amala. Dan amal soleh ini adalah sebaik-baiknya, ya, yang bisa kita jadikan sebagai harapan. Jadi hendaknya kita itu berharap itu dengan amal-amal soleh gitu. Jangan kepada dunia, karena dunia mah ya sementara, sedangkan amal soleh dia kekal, akan menemani kita, bahkan apa ya, bisa mendapatkan rahmat Allah yang menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sekali lagi, di saat kita merasa tidak punya mobil, tidak punya motor baru, jangan ngeluh. Tapi apa? Ingat ayat ini, dan ingat ya, ketika kita sudah ingat ayat ini, hendaknya kita banyak-banyak melakukan amalan soleh, karena inilah sebaik-baik harapan, inilah sebaik-baik ya pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Baik ya, nanti kita lanjutkan sembari ngopi ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.